Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Di sini kita akan menjelaskan tentang biaya dan beban. Nah, ini kita asumsikan kita sudah bikin transaksi-transaksi ini ya. Misalnya BUMDes terima modal dari desa 100 juta, ditransfer ke banknya, ke rekening Bank BUMDes. Kemudian ditarik tunai dari bank itu untuk modal. Nah, sampai di sini aja. Misalnya kalau kita pakai Excel biasa gitu ya, Excel yang kas masuk, kas keluar itu transaksi kas masuk, kas keluar. Sampai di sini aja kita sudah bingung nih. Ya kan? Ini ada transfer 100 juta sebagai kas masuk tentunya. Masuk. Kemudian di transaksinya kan itu debit sama kredit. Kemudian dari yang masuk ini diambil 50 juta untuk modal. Lah ini gimana nih? Nah, kan bingung ya. Kalau sebagai kas keluar dari sini, ini nanti 50 juta. Di saldonya tinggal 50 juta, padahal uangnya di saldo itu tetap 100 juta modal kita. Nah, seperti itu ya pembedaannya. Mungkin ada lagi yang Excel-nya sudah dibedakan, misalnya buku operasional dan buku bank. Nah, itu butuh dua tempat. Nah, di aplikasi kita itu cukup dari satu transaksi ini semua akan tersusun secara otomatis. Nah, dan kita bisa lihat langsung di per page-nya, nggak usah buka page berikutnya. Misalnya kayak Excel kan, ini misalnya yang di sheet 1 ini kas untuk operasional, yang di sini misalnya kita bikin kas bank, ada lagi nanti kas apa lagi ya gitu ya. Walaupun saling ngeling satu sama lain, tapi kita mindah-mindah ngisinya. Kalau ini nggak, kita cukup baca ini tinggal input langsung jadi. Nah, di sini kita ada terima transfer modal desa, dari desa ke bank, kemudian ada tarik tunai dari bank untuk modal, kita ngambil cash gitu. Nah, kemudian dari uang cash ini kita belanja-belanjakan, kita keluarkan ya. Nah, kita jenis pengeluarannya itu kita ada sewa kios. Nah, misalnya 2 juta per tahun, kita nyutak 5 tahun. Kemudian beli laptop, belanja kertas misalnya. Terus ini biaya transport untuk belanja-belanja ini. Terus kita bikin stempel misalnya ya. Nah, kemudian ada juga belanja baju seragam misalnya gitu. Kemudian ada beli aplikasi Aku BUMDes. Nah, ini yang penting di awal-awal itu kita harus menyiapkan tata kelola yang baik ya. Minimal kita mempunyai sistem tata kelola, administrasi maupun sistem-sistem aturan-aturan pekerja ya. Misalnya SDM kita, aturan pekerjaan, SOP lah gitu istilahnya. Nah, kita udah beli aplikasi, kemudian ada juga karena butuh belajar, kita belajar studi banding keluar kota. Nah, ini kok dikasih merah-merah ini nanti masuknya kemana, ini untuk pembeda ya. Kemudian kita juga belanja stok barang, misalnya di kelompok perdagangan gini. Nah, oke, kita langsung praktekkan aja dalam aplikasi kita. Ini masukkan di unit perdagangan. Ini dagang, passwordnya, enter ya. Nah, kemudian kita di halaman dashboard awal ini. Nah, kita pertama terima uang dulu, terima transfer modal dari desa. Nah, terima transfer kita masukkan kan tentunya di kas masuk. Kas masuk. Kemudian klik tambah. Kemudian isikan tanggalnya itu tanggal 1 Januari ya misalnya ya. 1 Januari. Terus kita masukkan kemana uang itu? Nah, ini kan ditransfer ke bank ya, ditransfer ke bank. Nah, kita cari kas di bank atau di lembaga keuangan lain di sini. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, ini sebagai apa? Sebagai modal, cari akun modal ya, ketik aja akun modal gitu. Nah, ini sebagai modal BUMDes. Nih, uraiannya apa? Ini kita copy aja. Nah, ini males ngetik, kalau enggak ya diketik ya. Nah, ini terima transfer dari dana desa, jumlahnya berapa nih? 100 juta, kita copy juga nih. Nah, ini kita terima 100 juta, kita klik tambah, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah langsung otomatis debit kreditnya ada nih, jurnalnya ada. Nah, masuk kemana, sebagai apa. Ya, masuk ke kas di bank sebagai modal BUMDes. Ini langsung kita muncul di neracanya juga gitu. Nah, kita punya modal 100 juta di bank, uangnya. Itu sebagai apa? Sebagai modal nih di kelompok pasifannya itu. Nah, ini aktifannya ada 100 juta, pasifannya juga 100 juta. Kemudian kita ambil yang
di bank ini kita ambil 50 juta. Nah, kita ambil tentunya kan dikeluarkan uang itu. Nah, kita ke kas keluar. Kita klik tambah. Kemudian isikan tanggalnya, ini kita tanggal 2 ya. Tanggal 2 Januari. Kasnya diambil dari mana uang itu? Diambil dari sini. Dari kas di bank. Terus dipindahkan kemana? Kita cari. Nah, ini diklik. Kita cari, kita letakkan di kas unit perdagangan untuk belanja-belanja ya. Nah, ureanya kita isikan. Nah, pastekan aja, kemudian berapa? 50 juta. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah narik tunai ya. Ini kalau kita lihat di neraca, untuk membuktikan, ya nggak apa-apa kita transaksi lihat gitu ya. Ini untuk mencontohkan, nanti kalau sudah transaksi langsung ya nggak usah dilihat dulu neracanya. Yang penting kita lakukan input, baru nanti di akhir bulan atau akhir tahun kita lihat neracanya. Nah, ini untuk menjelaskan aja. Nah, tadi kita punya uang 100 juta nih di banknya ini. Kemudian kita ambil, kita keluarkan, kita pindahkan istilahnya. Nah, jadi yang ada di bank ini tinggal 50 juta, kita pindahkan 50 juta ke kas ini, cash yang di cash kita untuk belanja-belanja ditaruh di kas unit perdagangan 50 juta. Nah, ini modal kita tetap nih 100 juta. Di aktiva kita ini hanya pindah posisi. Nah, di modalnya, di pasifannya juga tetap 100 juta. Nah, seperti itu ya. Ini belum ada pengaruh untuk aktiva dan pasifannya. Nanti apa yang akan mempengaruhi pengeluaran jenis pengeluaran apa yang akan mempengaruhi pasifa atau modal kita itu nanti akan kelihatan. Nah, ini belum ada pengaruh ya. Nah, kemudian kita tanggal 5 ini kita belanja nih. Kita sewa kios nih ya. Kita sewa kios. Berarti kas keluar tentunya. Kas keluar. Untuk nyewa kios gitu. Klik tambah. Tanggal 5. Tanggal 5 bulan Januari. Nah, kita ambilkan dari mana uangnya? Nah, itu kebetulan kita akan ambilkan dari uang cash kita. Kita berikan cash gitu ke yang punya misalnya ya. Kita ambil dari kas unit perdagangan. Nah, klik tambah. Nah, kita cari di sini. Nah, sewa kios itu masuknya beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka. Nah, ini beban yang kita bayarkan di muka. Nah, itu sebagai aset kita nanti. Jadi kita menukarkan uang senilai 10 juta, kita mendapat hak untuk menempati kios itu selama 5 tahun. Wah, berarti kan nilainya 10 juta. Nanti akan ada juga istilahnya penyusutan. Ketika kita pakai setahun berarti nilainya nggak 10 juta lagi, tapi sudah berkurang 2 juta gitu ya. Kita tinggal punya 4 tahun. Ya. Nanti itu dibahas di penyusutan sudah pernah ada. Ini kita copy, pastekan aja. Kemudian ini kita copy juga. Kemudian kita paste. Kalau nggak ada datanya gini ya kita ketik ya. Kita ketik ini sewa kios berapa gitu ya. Kemudian klik tambahkan, kemudian simpan datanya. Nah, ini juga kalau dilihat di neraca kita hanya memindahkan posisi aja. Nah, biaya-biaya itu hanya memindahkan posisi kas aja. Nah, kita uang kas di perdagangannya sekarang tinggal 40 juta karena yang 10 juta sudah dikeluarkan, tapi kita memperoleh hak untuk menempati toko ya nilainya juga 10 juta. Nah, nanti kalau sudah berkurang 1 tahun ini di sini ada penyusutan nanti tinggal 8 juta. Tuh ya. Tinggal 8 juta susut karena sudah dipakai 1 tahun. Ini kita nanti nyusutnya, ini kita inputnya dulu. Penyusutan nanti dibahas di video yang lain ya. Nah, ini kita kasnya tinggal 40 cashnya, tapi kita sudah punya hak nih. Nah, di sini. Nah, ini perputaran yang ada di sini ini aktiva ini tetap masih 100 juta jumlahnya, hanya pindah-pindah posisi aja. Oke ya. Paham ya? Nah, kemudian transaksi selanjutnya kita kas keluar juga nih, beli laptop, belanja kertas, transport, pembuatan stempel nih ya. Nah, ini kita kas keluar juga. Tanggal 5 juga. Nah, ini tambahkan dari kas mana kita belanjanya, dari kas tunai ya. Nah, tambahkan. Nah, kita beli laptop, laptop itu masuknya di kelompok tentunya inventaris, kita cari. Nah, ini akun inventaris, harga perolehan, kita klik. Nah, kita beli laptop. Nah,
Nilainya berapa nih? 5 juta. Ini laptop ini juga akan mengalami penyusutan. Sama kayak tadi. Apa namanya tuh? Sewa kios. Nah, ini masa produktifnya berapa tahun gitu. Nanti dia akan menyusut nilainya ya. Kalau dalam perusahaan. Nah, klik tambah. Karena dalam satu hari ini kita ada beberapa transaksi, kita nggak usah buka lagi ke kas masuk gitu nggak. Kita langsung aja tambahkan di sini. Nah, kemudian kita belanja kertas 5 rem. Nah, ada yang benar kalau kertas itu habis pakai. Nah, itu kan salah. Kita beli kertas 5 rem. Kalau langsung habis, 5 rem itu dalam satu hari habis, kita bisa letakkan di beban. Nah, beban administrasi ya. Tapi kalau itu untuk persediaan, kita punya kekayaan nih, berarti nilainya 5 kertas, nilainya 5 rem, nilainya 200.000. Nggak habis. Nanti dia akan menjadi beban ketika kertasnya sudah habis. Misalnya kita sekarang beli 5 rem ya, 5 kotak kecil itu, 5 rem itu 5 bungkus itu. Kemudian sudah habis 1 bungkus. Nah, 1 bungkus itulah yang menjadi penyusutan beban kita. Nah, seperti itu ya. Nanti penyusutannya akan kita bahas di video selanjutnya. Ini kita inputkan dulu belanjanya aja. Nah, belanja kertas itu masuknya di perlengkapan. Karena kertasnya itu nggak langsung habis ya. Nah, kita masukkan di perlengkapan. Nah, belanja kertas. Nilainya 200.000. Nah, klik. Tambahkan. Ini 200.000. Kemudian ada biaya transport. Nah, kita langsungkan. Biaya transport itu masuknya menjadi beban. Nah, kita cari kelompok beban. Kita cari. Nah, itu ada beban, cari beban. Nah, ini. Itu adalah beban non operasional. Lalu bisa kita bikin juga nih akun operasional administrasi umum gitu kan bisa. Atau beban transportasi itu juga bisa bikin lagi. Nah, ini sementara kita masukkan di beban operasional dan administrasi umum ya. Nah, ini transport misalnya. Kemudian nilainya berapa? 100.000 ya. Nah, 100.000. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, ini beban transportasi ya. Kemudian kita buat stempel BUMDes 2 buah. Nah, stempel itu juga di perlengkapan. Nah, stempel masuknya juga di perlengkapan. Nah, kita daripada buka-buka lama muter-muter gini bingung ya. Kita ketik aja langsung perlengkapan. Nah, ini udah muncul ya. Nah, kita pembuatan stempel. 2 buah, harganya berapa? Tuh 300.000 2. Nah, kemudian kita simpan. Ini udah masuk semua transaksinya. Sudah, kemudian kita simpan datanya. Nah, sudah ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi input. Kita nggak usah buka neraca dulu. Kita lanjut lagi input. Tanggal 10 kita belanja. Nah, masih sama di kas keluar ya. Baik. Tanggal 10. Nah, kita belanja baju seragam. Kita ambil uangnya dari kas perdagangan. Nah, kas cash kita ya. Semua kita ambilkan dari kas cashnya ini sementara. Belanja baju seragam itu menjadi beban karena seragamnya itu kan bukan aset kekayaan kita. Nah, kita beli, kemudian kita bagi-bagikan. Kita berikan barang itu, habis pakai ya. Kita belanja, beli, terus dibagikan ke karyawan-karyawan gitu misalnya. Beli 10, dibagikan semua. Jadi itu kan menjadi beban. Habis barangnya dipakai-pakai karyawan itu diberikan gratis istilahnya gitu ya. Bukan menjadi aset kita. Kalau menjadi aset kita, dipakai itu nanti nilainya nyusut. Kemudian kalau si karyawannya keluar, bajunya itu harus dibalikin. Nah, tapi kan jarang seperti itu ya. Biasanya karyawannya keluar, bajunya dibawa. Nah, kalau misalnya bajunya itu dibalikin ya kita masukkannya di perlengkapan. Tapi kalau bajunya itu nggak dibalikin berarti di beban. Ini kita masukkan aja di beban ya, biar lebih mudah. Kita cari beban operasional dan administrasi. Nah, ini. Kita belanja baju seragam. Nilainya 1 juta ya. Nah, kemudian kita tambahkan, kemudian kita simpan datanya.
Nah, kemudian oh ini karena beban kita kasih tanda merah. Seperti itu. Kemudian kita ini ada di tanggal 15 kas keluar lagi. Mbak. Tanggal 15 Januari. Kita ambilkan dari kas perdagangan juga, ditambah. Nah, ini kita beli aplikasi. Beli aplikasi itu masuk di kelompok inventaris tetap atau di aset tetap kita. Ya, di harta tetap. Harta tetap tak berwujud. Nah, ini jenisnya. Nah, kita beli aplikasi. Harganya berapa tuh? 2 juta ya. Harga aplikasi kita harganya 2 juta. Kemudian klik tambahkan. Nah, kita juga waktu itu sambil beli aplikasi kita studi banding keluar kota misalnya. Nah, klik tambah. Nah, studi banding itu dia bukan menjadi investasi, tapi dia menjadi beban kita. Karena uangnya keluar, baliknya berupa ilmu yang diperoleh karyawan-karyawan kita. Nah, tentunya karyawan kita juga harus memberikan reward yang sama. Nilainya juga 2 juta gitu ya. Nah, ini menjadi beban. Studi banding itu menjadi beban. Kita cari di kelompok beban. Nah, ini ada beban biaya pembinaan dan pelatihan. Nah, studi banding keluar kota ya. Nilainya juga sama nih 2 juta. Sama-sama 2 juta nih antara aplikasi dan nanti mana yang akan mempengaruhi posisi modal dan mana yang tidak akan mempengaruhi posisi modal. Ya. Kita beli aplikasi, kemudian kita studi banding, totalnya 4 juta nih, kemudian kita simpan. Kemudian kita keluar lagi nih, kas keluar semua nih. Nah, kita kas keluar semua, kita bahasnya nih kas keluar dulu. Belanja-belanja ya. Kita belanja stok barang kemudian. Nah, klik tambah lagi tanggal 21. Tanggal 21. Kita belanja dari kas unit perdagangan, cash juga. Kita belanja stok barang, itu masuknya di kelompok persediaan barang. Nah, di sini. Nah, kita belanja stok barang. Nah, kalau yang benar itu di belanja stok barang itu di urean. Stok-stok barangnya itu nanti bisa dibikin item-itemnya. Ini kita bikin contohnya dulu aja. Totalnya 15 juta ya. Bikin contoh global nih ya, bukan per item ya. Kalau di unit dagang sudah pernah dibahas videonya. Nah, ini akan mengulang aja ini. Agar kita tahu perbedaan beban dan biaya nih. Mana beban itu pengaruhnya bagaimana, biaya itu pengaruhnya seperti apa. Nah, kita usaha belanja stok barang ini 15 juta, tambahkan. Ini uangnya keluar semua, ini yang kuning-kuning ini. Yang kita blok kuning ini uangnya keluar semua. Tapi ada yang keluar menjadi beban dan keluar menjadi biaya. Nah, duitnya keluar, nggak ada di kas, tapi kita memperoleh aset senilai yang sama dengan duit itu. Gitu ya. Kalau beban, itu duitnya keluar, kita nggak memperoleh apa-apa, karena itu menjadi beban kita. Kita nggak memperoleh, misalnya transport kita hanya memperoleh hasil transportasi itu langsung ya. Uangnya kan udah hilang. Terus belanja barang misalnya beli seragam itu kan juga hilang, sudah diberikan. Studi banding juga hilang duitnya ya. Seperti itu juga uangnya sudah keluar. Kalau misalnya kita beli laptop, kita mengeluarkan uang 5 juta tapi dapat laptop. Kita mengeluarkan uang 200.000 tapi dapat kertas. Kita mengeluarkan uang 300.000 tapi dapat stempel. Kita ngeluarin 2 juta tapi dapat aplikasi. Nah, seperti itu ya. Kita ngeluarin 15 juta kita tapi dapat barang. Nah, gitu ya. Oke, ini stok barang, kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita coba lihat di neraca untuk membuktikan itu. Nah, dengan standar akuntansi, nanti kita bisa lihat. Kita lihat neracanya, misalnya kita lihatnya tanggal 15 sekarang nggak apa-apa. Nah, nih. Uang kita yang tadinya 50 juta sekarang tinggal 14 juta nih cashnya. Uang yang di bank masih. Kita sudah punya persediaan barang nilainya 15 juta nih. Dari sini nih menjadi ini. Nah, itu ya. Kemudian juga kita punya laptop tadi nilainya 5 juta nih inventaris. Nah, ini laptop. Kemudian kita juga punya uang 10 juta bentuknya sewa kios nih. Nah, kita menukarkan di sini. Uangnya nggak keluar tapi menjadi aset kita. Kemudian kita tadi beli kertas 200.000 sama
stempel 300.000, kita punya perlengkapan nilainya 500.000. Ya, di sini ini yang hitam-hitam nih masuknya ke biaya semua. Kemudian kita beli aplikasi nih, masuknya ke harta tak berwujud nih. Nah, total ini ya, belanja-belanja ini totalnya total aktifannya ada 96.900.000. Nah, kok nggak 100 juta? Karena kita ada beban yang diambilkan dari sini tadi. Ada pengeluaran yang tidak memperoleh aset kembali, gitu ya. Yang kita tidak memperoleh apa-apa. Apa aja tadi? Transport 100.000, terus beli seragam 1 juta, studi bandingnya 2 juta. Nah, beban ini ya. Nah, kita lihat nih. 3.100.000. Studi banding 2 juta. Belanja seragam 1 juta, 3 juta ini ya. Kemudian ini 100.000 nih. Nah, beban itu akan mengurangi modal kita karena kita belum mempunyai pendapatan. Nah, ini akan terlihat jelas. Nah, tadinya kita punya modal 100 juta. Kemudian kita belum punya pendapatan tapi kita mengeluarkan uang. Nah, ya. Jadi duit kita berkurang karena apa yang kita keluarkan itu kita nggak mendapat rewardnya, nggak mendapat balik berupa barang atau apa gitu ya. Nah, jadi kita menjadi beban 3.100.000. Jadi sekarang modal kita tersisa 96.900. Nah, ini sama-sama kas keluar nih, ya, untuk pengertian beban dan biaya seperti ini. Oke ya. Jadi kita nggak perlu khawatir beli aplikasi apapun, bukan nggak harus aku BUMDes ya, boleh beli aplikasi-aplikasi yang lain untuk mendukung optimalisasi kerja kita, kinerja kita dan mempunyai tata kelola keuangan yang baik. Nggak harus aku BUMDes, boleh beli yang lain-lain boleh. Nah, untuk pembelian aplikasi itu masuknya di harta kita, aset kita yang tidak mempengaruhi modal dan bisa dipakai terus selamanya. Nah, kalau kita misalkan beli baju seragam itu, kita beli 10 gitu terus kemudian dibagikan ke karyawan-karyawan kita, diberikan. Nah, seperti itu ya, diberikan. Nah, ketika mereka keluar, nggak balikin bajunya kan, berarti hilang baju itu. Karena sudah dibagikan ke orang. Ya, atau transport misalnya. Uangnya sudah dibelikan ke orang, kita hanya mendapat jasanya aja. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini ada bentuknya barangnya. Nah, kemudian kita yang banyak senang itu orang kan ke studi banding luar kota. Bisa piknik dan lain sebagainya. Nah, kemudian BUMDes kita mengeluarkan duit tuh 2 juta. Nah, tentunya yang kita SDM ini yang sudah dilatih 2 juta itu minimal harus memberikan reward juga senilai 2 juta ke BUMDesnya. Kalau misalnya dia tidak bisa memberikan keuntungan senilai 2 juta ya rugi. Nah, gitu ya. BUMDesnya masih rugi nih posisinya nih. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini bukan berarti kita bilang bahwa studi banding nggak perlu, itu sangat perlu ya untuk belajar. Tapi kita juga bisa belajar melalui media online, misalnya dari YouTube, dari belajar kemana-mana yang bisa dihemat biayanya kan seperti itu. Nah, oke, demikian ya pembedaan antara biaya dan beban. Semoga bisa menjadi pemahaman dan menjadi pertimbangan kita untuk menentukan langkah-langkah penyiapan BUMDes kita ke depan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam BUMDes sukses.